Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-26, hadis Arba'in. Tiap hari bersedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 2989 dan Muslim nomor 1009. Setiap persendian adalah sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim nomor 1007. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Hal ini bermakna bahwa setiap hari diwajibkan bagi anggota tubuh kita untuk bersedekah. Akan tetapi dengan nikmat Allah jualah. Sedekah ini bersifat umum untuk semua bentuk kurbah, pendekatan diri pada Allah. Setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah termasuk sedekah. Berarti hal ini tidaklah sulit bagi setiap orang. Karena setiap orang selama dia menyukai untuk melaksanakan suatu kurbah, pendekatan diri pada Allah, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Kalimat yang thayyib, kalimat yang baik, ada yang berupa thayyib di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir, dan tahlil. Ada juga thayyib di sisi manusia dengan berakhlak yang baik. Semua termasuk sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, baik jarak yang jauh maupun dekat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1553. Faidah dari hadis ini yaitu 1. Wajibnya sedekah bagi setiap orang dengan setiap anggota badan pada setiap harinya, mulai dari matahari terbit. Karena perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, alaihi shadaqah, menunjukkan wajibnya. Bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, kakinya, dan anggota tubuh lainnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Nabi telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk mengganti 360 persendian. Sedekah dari persendian yang ada. Penggantinya adalah dengan mengerjakan sholat sunnah duha sebanyak 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar ma'ruf, memerintahkan kepada ketaatan dan nahi munkar,
melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, susunan tubuh dan selamatnya anggota badan merupakan nikmat Allah bagi hambanya. Maka semua tulang dari tubuh ini punya bagian bersedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Jami al-Ulum wa al-Hikam. Yang ketiga adalah hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara dua orang yang berselisih. Dan Allah Ta'ala telah mendorong kita agar berbuat islah, perdamaian, sebagaimana dalam firman-Nya. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuj atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Quran Surat An-Nisa ayat 128 tentang keutamaan untuk berbuat islah. Yang keempat, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita. Karena melakukan seperti ini termasuk sedekah, baik dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini atau perbuatan lainnya. Yang kelima adalah hadis ini memberi motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik. Hal itu bisa berupa zikir, membaca, taklim, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan keutamaan berdakwah telah ditunjukkan dalam hadis. Barang siapa menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 5007. Faedah dari hadis ke-26, poin ke-6 adalah dalam hadis ini juga ditunjukkan mengenai keutamaan. Mengenai keutamaan ke masjid. Dalam hadis ini juga ditunjukkan mengenai keutamaan menuju masjid ya. Dan berjalan pulang dari masjid juga akan dicatat sebagaimana perginya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, dulu ada seseorang yang tidak aku ketahui siapa lagi yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Dan dia tidak pernah luput dari sholat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri yang berkata padanya, bagaimana kalau kamu membeli unta untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas? Kemudian orang tadi mengatakan, aku tidaklah senang jika rumahku di samping masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkahku ketika pulang kembali ke keluargaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1546. Yang ketujuh, dalam hadis ini terdapat keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan juga ini termasuk cabang keimanan sebagaimana disebutkan dalam hadis lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Dan malu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat nomor 162. Yang kedelapan, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizullah menyatakan bahwa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa perbuatan. Juga ada amalan yang qasir, manfaat untuk diri sendiri, dan muta'addi, manfaat untuk orang lain. Semuanya termasuk sedekah. Amalan yang dicontohkan dalam hadis bukanlah pembatasan. Contoh yang berupa ucapan muta'addi adalah
mendamaikan yang berselisih, membantu menaikkan orang lain atau barangnya ke kendaraan. Adapun kalimat yang baik bisa berupa zikir, doa, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang termasuk ucapan yang qasir dan muta'addi. Adapun langkah kaki ke masjid termasuk perbuatan yang qasir, sedangkan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk perbuatan muta'addi. Diambil dari sumber ini dia. Demikian singkat mengenai hadis Arba'in nomor 26. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.